saya bayar. No, tetap Anda ikhlasin. Kalau suatu saat bayar, Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu tetap terima dan Anda sedekahin. Jangan Anda pakai, karena bukan hak milik Anda lagi. Dan kalau Bapak Ibu sudah nyari kemana-mana, orangnya meninggal, entah hindam, pindah rumah, nggak tahu di mana, ikhlaskanlah sama Allah. Ikhlas? Baik Bapak Ibu, kita doain semoga siapapun yang berdiri di depan saya, yang mau ikhlaskan, Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan urusannya, dan Allah ganti yang lebih baik lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, coba lihat di layar. Anda kagum dengan orang yang punya hutang KPR. Tuh lihat Bapak Ibu, 1 miliar, suku bunga 13%, 15 tahun, angsuran 12,6 juta selama 180 bulan. Bunganya, nah ini bunga ini, Bapak Ibu yang bikin Bapak Ibu masuk neraka. Yang masih bank konven, segera dilunasin. Ya minimal dipindahin lah ke syariah. Mari kita berhitung dosa kita. Nih Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu punya hutang 1 miliar aja, dosanya sama dengan 119 kali berbuat zina sehari. Ngeri ya. Kalau berzina itu kerasa, tapi ini nggak berzina, tapi dosanya nggak kerasa, tapi dosanya ada. Nih, siapa yang kena dosa? Yang menyerahkan, yang menerima, yang nyatet 2 orang saksi. Makanya pastikan anak kita tidak ada yang kerja di bank. Ya. Terus Bapak Ibu semua, kita akan ngebahas Bapak Ibu semua macam-macamnya riba. Ada yang disebut riba fadli, yaitu penukaran barang jenis dengan jumlah yang tidak sama. Nah, mulai hari ini sampai lebaran, banyak teman-teman yang kadang-kadang persiapan lebaran nuker duit, betul? Saran saya kalau mau nuker duit langsung ke bank. Jangan, mohon maaf, di depan bank biasa ada naik motor, ada jasa penukaran uang, betul? Pakai persenan. Bener nggak? Nah itu yang nggak boleh, Bu. Jadi Bapak Ibu, kalau emas dan emas perak. Nah contoh Bapak Ibu, Ibu punya emas. Bu, saya ke toko emas, mau nuker emas, gramnya sama. Tapi si tukang emas, mohon maaf, minta biaya tambahan. Karena itu emas lama, dia emas baru. Itu nggak boleh. Jadi haram dan riba. Biar Bapak Ibu halal, gimana caranya? Caranya, emas Anda dijual dulu, terima duitnya, terus beli yang baru, boleh ditambah. Akadnya diputus. Paham? Gitu caranya. Terus ada yang disebut riba kordi. Riba dalam bentuk hutang piutang atau pinjaman dengan syarat tambahan keuntungan bagi yang membeli hutang. Misalnya, Bu, Pak, saya pinjamin Ibu 500.000, tapi tolong balikin ke saya 600.000. Kelebihannya berapa? 100.000. Itu disebut dengan riba. Bapak Ibu, saya kasih tahu apa bedanya bank syariah sama bank konven. Saya ngambil contoh kasus beli properti. Saya sekarang anggap konvensional. Ibu mau beli properti di mana? Di sini. Silahkan, ini saya bank konven ya. Silahkan DP dulu 30%, 30 juta. Yang 170 juta dari saya sebagai bank konven. Berapa cicilannya? 15 tahun. Baik, trade, dihitung bunganya 80 juta. Pokok sama bunga 180 juta. Yang bikin masuk nerakanya berapa? 80 jutanya tadi. Kenapa? Karena hutang pihutang. Ada, Bu? Nah, sekarang kalau bank syariah gimana? Ibu mau beli properti mana? Di sini. Harganya berapa? Harganya 100 juta. Yang benar tapi nah ini bank syariahnya, dia membeli si bank syariah itu senilai 100 juta. Dibalik nama jadi milik bank syariah, terus dijual kepada Anda 150. 50 adalah keuntungan bank menjual kepada Anda. Paham? Akadnya jual beli. Terus Anda cicil 15 tahun, ketemu cicilannya 3,6 juta. Yang satu akadnya pinjam, yang satu akad jual beli, meskipun pembayarannya bertahap. Paham sampai sini? Biar Anda ngerti tentang bab. Terus riba iyad. Riba iyad ini gini, salah satunya Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu, ini pemerintah kita, semoga Bapak Ibu ke depan nih punya pemerintah pemimpin yang lebih baik Bapak Ibu. Sekarang apa-apa diwajibkan BPJS, betul nggak? Padahal BPJS itu haram. Apa yang bikin haram? Kalau telat kena denda. Betul tidak? Saya berpikir gini loh, kenapa nggak ada BPJS syariah aja? Toh kita mayoritas muslim. Yang non muslim nggak make nggak apa-apa. Kita mewadahi teman-teman yang punya muslim. Ini Bapak Ibu, doakanlah.
Ini mahasiswanya legijor, nggak tahu presiden ke depan kayak apa. Tapi saya doakan siapapun presidennya, presiden kita yang benar-benar takwa, taat sama Allah. Amin. Tapi saya jujur aja Bapak Ibu, Indonesia seluruh dunia emang lagi diginian karena tanda kiamat sudah dekat. Imam Mahdi juga udah ada, tapi nggak ditonjolin sama Allah. Tunggu tinggal 4 tahun lagi. Dan hidup di dunia kita nggak nyampe 1500 tahun. Tinggal berapa Bapak Ibu? Infonya kurang lebih 47 tahun. Kurang lebihnya ya. Tapi di hari Jumat kiamatnya nggak tahu Jumat yang keberapa. Bapak Ibu semua, ayo banyakin istighfar, perbaiki amal kita, geberin terus. Karena tidak ada yang tahu kapan kita meninggal. Yang jelas mati itu pasti Bapak Ibu. Dan saya mohon jangan sampai mati dalam keadaan riba. Ada kartu kredit, udahlah. Ada yang bawa kartu kredit? Potong. Bayar, lunasin segera. Tuh riba nasiah ini seperti ini. Sudah bunga, berbunga lagi. Ada banyak. Termasuk mohon maaf ya, kredit motor sama mobil. Anda telat 2 bulan. Telat 2 bulan. Diambil nggak motor mobil? DP kembali nggak? Segitu sadisnya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu semua, kalau saran saya jangan sekali-kali berhutang. Lebih baik banyakin bersedekah. Bapak Ibu semua yang saya hormati, inilah dampak daripada Bapak Ibu semua. Mohon maaf sekali ya, pakai riba. Jangan sampai deh. Ngeri sekali kalau kita Bapak Ibu punya riba. Ngeri. Ya, panitia coba matikan lampu. Nih. Ini biasanya pakai reuni setelah lebaran, ada reuni. Nah, nih lagi joget-joget, nyanyi-nyanyi. Lihat Bapak Ibu. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu kayak gitu belum sholat dan hutang riba, udah wassalam, neraka selamanya. Al-Quran yang bilang. Makanya segera bertobat Bapak Ibu, beresin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ini juga banyak sekali Bapak Ibu. Nih, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Modal kita dari uang riba. Dan Bapak Ibu juga nanti ditanyakan tentang agamanya, pekerjaan, statusnya. Lihat Bapak Ibu, ini dosa-dosa dalam pernikahan. Bapak Ibu rata-rata, mohon maaf ya, pernikahan kita di sini rata-rata suka menabrak sholat, betul nggak? Jam 11 setelah maghrib, isya ketabrak, jam 11 zuhur ketabrak. Itu kegiatan non muslim Bapak Ibu. Makannya berdiri, nggak ada duduk, betul? Minumnya berdiri, hiburannya dangdutan. Ini bikin ke neraka semua. Kenapa nggak pagi hari? Kenapa nggak sholat setelah sholat asar? Kenapa sih? Kan ini strategi cara menghancurkan Islam. Makanya Bapak Ibu perhatikan, jangan boleh buat mantenan, tapi jangan sekali-kali. Satu, Anda memaksakan diri seolah-olah gue ini orang kaya pada nggak duit, dipaksa pinjam ke bank untuk buat acara mantenan. Sudah mah ditabrak sholatnya, ada makanan mereka pada berdiri karena kursinya sedikit, tamunya banyak, karena cuma 2 jam waktunya.
banyak buih di lautan. Ya, saya juga menolkan lagi. Sudah pakai tasbihnya? Yang lampu boleh, yang nggak pakai lampu boleh. Yang belum pakai tasbih ke belakang dulu. Yuk, bismillah, baca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Bagi yang sudah 100 nanti di reset tasbihnya ke 0 ya. Monggo yang belum pakai tasbih di belakang, jaga wudhu jangan lupa ya. Subhanallah bihamdi, 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 subhanallah bihamdi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, tasbihnya direset ke 0, baca Al-Ikhlas 10 kali, pahalanya besok akan diberikan istana di surganya Allah. Al-Ikhlas 10 kali ya, tasbihnya dinolkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Baik, sudah dinolkan lagi tasbihnya. Silahkan baca doa Nabi Yunus 10 kali aja. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Kalau Bapak Ibu lagi kepepet punya masalah besar, boleh pakai zikir ini 10 kali aja. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus di reset lagi ke 0 tasbihnya. Sudah pakai semuanya ya. Baca salat Nabi 10 kali aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita. Allahumma 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 sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita. Baik, silahkan sisanya Bapak Ibu membaca istighfar. Dengan membaca istighfar, Allah akan bukakan pintu rezeki dan Allah akan memperbanyak harta. Itu kelebihan kalau kita selalu membaca istighfar. Perbanyak terus istighfar, jangan pernah lelah, karena dengan istighfar Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, pintu kesuksesan, dan Allah memberinya rezeki juga dari arah yang tak disangka-sangka. Amin. Bapak Ibu semua, masuk kita ke bab sholat. Bapak Ibu jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur ingin hidupkan kembali hanya untuk bersujud kepada Allah. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu orang yang menghadir anak yatim, tidak anjurkan makan orang miskin, maka celakalah yang sholat. Siapa orang yang selalu melalaikan sholat, berbuat ria dan enggan membayar zakat. Dan Bapak Ibu semua, sedikit rahasia daripada kita punya sholat. Dan sholat itu salah satunya Bapak Ibu yang membuat kita menjadi hati tenang. Apabila setelah disolatkan, ingatlah ketika kamu berdiri, duduk, berbaring, dan apabila kamu melaksa aman, maka laksanakan sholat. Sebagaimana biasa, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit rahasia daripada kenapa sampai hari ini kok belum kiamat. Karena selagi ada orang sholat, maka selamatlah diri kita. Kita lihat Bapak Ibu rahasia daripada sholat. Panitia matikan lampunya. Makan dulu. Gua tahu lu belum makan dari siang kan? Makasih.
Yo, kok lo nggak sholat? Agama gue kan agama cinta, jadi nggak perlu sholat kayak gini. Oh, oke. Gue mau nanya deh, dari dulu gue gak pernah ngerti kenapa sih orang sholat mesti jungkir balik kayak gitu. Terus lo kenapa sholat? Logikanya sih di agama gue, orang yang paling dekat sama Tuhan ngelakuin sholat ya. Nah, gue sebagai pengikutnya ya gue ngelakuin sholat. Gini ya, nih supaya lo bisa tambah ngerti, itu unsur api yo, sifat dari api yang menjulang vertikal, tegak, tegas, berani ngadepin hidup. Nah, kalau ini nih sekarang horizontal, unsur angin, angan, imajinasi. Lo banget tuh yo, nggak kelihatan tapi bisa dirasain, bisa bikin kita terbang, malah bisa bikin satu kota berterbangan berhamburan karena emang dahsyat kekuatannya. Nah, kalau ini unsur air yo, selalu mencari tempat yang rendah, menjaga lo dari sifat tinggi hati, low profile, fleksibel sama wadah apapun. Nah, kalau sekarang nih, ini unsur gunung, kokoh, kuat, gak tergoyahkan, ngejaga bumi supaya gak goncang. Api, angin, air dan bumi bersatu dengan alam. Ya, ini cara terbaik gua buat bisa menyatu sama alam dan ngelakuin gerakan sholat kayak gitu. 4 unsur terpenting dalam hidup. Gue tau yang kelimanya. Cinta. Bener banget loh. Ya, artinya sebentar lagi. Ini yang namanya cinta. Menyebarkan rahmat ke alam semesta. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama cinta. Tapi nggak cuma berhenti di situ yo, masih ada Apa? yang lebih kuat dari cinta, lebih tinggi, lebih lembut, dan lebih hakiki dari yang namanya cinta. Lebih tinggi dari cinta? Ikhlas. Ikhlas. Kalau nggak ada ikhlas, itu semua elemen yang tadi tuh nggak ada artinya ya. Jadi Bapak Ibu semua sangat luar biasa ya. Dan Bapak Ibu semua, inilah dampak kalau Bapak Ibu rajin, mohon maaf ya, ke masjid, bersih-bersih masjid, bahkan jadi takmir masjid. Seperti inilah di alam kuburnya. Proses pemindahan 130 makam warga di Kampung Manggis, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor dari tempat pemakaman umum warga untuk dibebaskan menjadi lahan proyek pembangunan jalan lingkar Dramaga, Kabupaten Bogor dihebohkan dengan penemuan 6 jasad jenazah yang masih dalam keadaan utuh walaupun telah dimakamkan selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Temuan 6 jasad yang masih utuh ini pun sontak membuat warga mendatangi lokasi pemindahan makam untuk melihat langsung kondisi jasad yang masih utuh tersebut. Dari dasar makam terlihat kain kafan dan tubuh jasad yang masih utuh seperti tak lapuk dimakan usia. Keenam jasad tersebut diketahui adalah jasad para ustadz dan marbot masjid yang ada di sekitar Kampung Manggis Dramaga. Petugas penggali serta ulama beserta pihak keluarga almarhum langsung memindahkan keenam mayat yang masih utuh tersebut beserta ratusan jasad jenazah lainnya ke areal pemakaman umum yang letaknya tidak jauh dari lokasi awal. Setelah sebelumnya setiap jenazah tersebut dirapikan kembali oleh petugas seperti layaknya mayat yang baru meninggal. Oh, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu semua, sholat itu yang berat digerakkan bukan kaki dan tangan, melainkan hati dan jiwa. Dan kenapa Bapak Ibu? Pernah nggak Bapak Ibu males wudhu, males sholat? Pernah? Apalagi sering lupa rokaat? Nah, sering nih kerja nembah setan. Cara setan goda kita bikin lupa rokaat ini. Dan ini hadis Bukhari Muslim yang kita videokan. Lihat cara kerjanya, sangat luar biasa Bapak Ibu semua. Balik lagi tidur. Good.
Bismillah. Nah itu Bapak Ibu, ucapkan Bismillah. Nah ini ikatan lepas, ikatan satu. Terus kalau lepas dia datang lagi ke ikatan dua. Jadi mengikatnya luar biasa itu, simbah setan itu. Balik lagi tidur, airnya dingin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan setan menggoda yang terakhir pada saat sholat. Ini yang ibu-ibu kadang-kadang nolong anak kecil ini, dan anak kecil ini jadi dewasa, jadi pemilik rumah sakit, jadi seorang dokter yang bisa bantu proses operasi ini dan diberikan gratis kepada bapaknya karena bapaknya dulu pernah nolong dia waktu dia kecil. Pertanyaannya, siapa yang mempertemukan mereka? Allah. Sedekah Anda hari ini Allah pertemukan ampunan, hidayah, lunas hutang, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tadi sangka-sangka. Pesan beliau, giving is the best communication. Sedekah adalah komunikasi kita terbaik dengan Allah. Jadilah pelaku sejarah, jangan jadi penonton sejarah. Hidup cuma sekali, jadilah yang berarti. Bapak Ibu, panitia akan mutar kotak infak, akadkan insya Allah untuk kegiatan hari ini, untuk dakwah hari ini, dan mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik lagi. Baik. Saat memasukkan kotak infak, awal dibaca bismillah ya. Ini kegiatan seperti Ramadan, jangan pelit bersedekah. Dan berapapun, awali baca bismillah, sedekah terbaik ya. Semoga sedekah terbaik, yang terbaik, insyaallah akan untuk kegiatan kita hari ini. Allah lipat gandakan apa yang Bapak Ibu sedekahkan. Saya mau doakan dulu kepada Bapak Ibu yang bersedekah hari ini. Siapapun nama Bapak Ibu yang bersedekah hari ini, Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan urusannya, Allah lipat gandakan rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk Bu Nike, semoga lunas hutang supaya segera punya rumah dan punya usaha sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Saya doakan juga untuk para sponsor acara hari ini, siapapun para sponsor hari ini, Allah ampuni dosa, Allah mudahkan rezekinya, Allah lipat gandakan apa yang Bapak Ibu sedekahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dan untuk Bu Ripa, mudah-mudahan usahanya lancar, keluarga sama, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah rahmah, urusannya dimudahkan. Al-Fatihah. Iya kan. Bapak Ibu, di bulan puasa ini perbanyaklah bersedekah seperti yang ada di TV ini. Beliau sedekahnya sangat luar biasa, sangat dimudahkan, sangat dilancarkan. Seperti anak-anak ini, mereka bersedekah
Dengan apa? Enggak mesti uang. Dia sedekah tenaga, melancarkan orang yang kesulitan. 5-6M kepake lagi, menolong orang lain, memudahkan urusan orang lain. Ketemu di video ini, maka kita dimudahin sama Allah. Oke, Pak Harul Anwar, semoga lunas hutangnya, bisa bangun 2 masjid, rumah tahfidz, panti jompo dan panti asuhan. Lunas hutang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Lihat Bapak Ibu, akhirnya mereka terbantu. Dengan seperti inilah Bapak Ibu, hidup kita jadi luar biasa. Jadi tenang, jadi damai, jadi bahagia, karena kita memudahkan, menolong. Nah, dia takut dimarahin ibunya. Ternyata ibunya tersenyum, mendukung sedekah dia, karena memudahkan urusan orang lain. Bapak Ibu, bagi-bagi takjil, buka puasa, itu pahalanya kita juga sudah berpuasa Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua, Pak Huda, ayo dinyalain sedikit lampunya, ayo. Bapak Ibu semua, saya doakan yang ada di sini bisa berangkat umroh, amin. Bapak Ibu semua, saya afirmasi dulu Pak Huda ya, tapi nggak apa-apa, persiapan dulu. Bapak Ibu semua, saya kepingin Bapak Ibu semua yang hadir di sini dimudahkan untuk bisa berangkat umroh. Saya kasih beberapa tips supaya Bapak Ibu bisa berangkat umroh. Salah satunya adalah belajar afirmasi positif. Yakinin Bapak Ibu semua. Sekali lagi Cung, yang belum umroh angkat tangan. Oke, banyak sekali ternyata. Oke, saya akan, Bapak Ibu sudah tahu bentuknya Ka'bah? Sudah tahu? Saya akan menarik energi Anda, ruh Anda, posisi Anda nanti sudah di depan Ka'bah. Sekarang tarik napas dulu semuanya. Yuk, 1, 2, 3. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Bismillah dulu, silahkan. Baik, Bapak Ibu semua, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, bismillah, bayangkan sekarang Bapak Ibu sudah di depan Ka'bah. Enggak jarak, jauhnya enggak jarak. Jaraknya cuma 10 meter dari Ka'bah. Lihat Bapak Ibu melihat Ka'bah. Di situ ada Allah Bapak Ibu. Allah melihat Anda, Allah melihat perilaku Anda selama puluhan tahun. Silahkan Bapak Ibu minta maaf sama Allah, bersyukur bisa berangkat ke tanah suci, bersyukur masih hidup. Dan Bapak Ibu bayangkan Anda berdoa bukan sendirian, tapi berdoa di samping ayah dan ibu Anda yang masih hidup. Silahkan berdoa, ya Rob, aku bersyukur dimudahkan berangkat ke tanah suci. Ya Rob, ampuni dosa kami. Kami banyak salah dan hilap ya Allah. Lihat, rasakan energinya Bapak Ibu. Rasakan Anda sekarang lagi di depan Ka'bah. Rasakan Bapak Ibu semua energi yang luar biasa. Anda hati jadi tenang, damai, luar biasa. Silahkan Anda berdoa. Yakinkan cuma 10 meter Anda dari Ka'bah. Anda berdoa di situ. Dan Anda berdoa mendoakan juga orang tua. Rasakan energinya. Bayangkan pelan-pelan air mata bercucuran karena merasa Allah memudahkan, memberikan hidayah bisa berangkat ke tanah suci. Bukan sendirian tapi dengan keluarga Anda. Dan Anda bersyukur masih hidup. Dan Allah tersenyum melihat Anda karena Anda bisa berangkat ke tanah suci. Allah melihat Anda merasa banyak dosanya. Allah tersenyum karena Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Silahkan Bapak Ibu, anggap sekarang di depan Ka'bah Anda berdoa. Silahkan tolong doakan anak Anda satu-satu. Silahkan. Dan bayangkan anak Anda ingin seperti apa. Saya tahu yang ada di sini Anda bermasalah dengan anaknya. Silahkan Anda berdoa. Mungkin anak kita belum sesuai dengan seperti yang kita inginkan. Sampaikan sama Allah, karena anak kita milik Allah. Silahkan juga anak yang kedua, ketiga, sesuai dengan Anda punya anak. Ya Allah, anakku yang kedua pingin seperti ini. Sampaikan. Allah mendengar, Allah melihat kita Bapak Ibu. Rasakan. Rasakan satu persatu. Lihat anak Anda berubah jadi baik, jadi ahli ibadah, jadi taat sama orang tua. Allah langsung kabulkan apa yang jadi hajat Bapak Ibu.
Bayangkan yang hari Anda selama ini pelit sedekah, Anda bayangkan pulang umroh, Anda jadi rajin sedekah. Bayangkan yang hari ini hutangnya puluhan miliar, ratusan juta, puluhan juta. Lihat, Allah tersenyum. Allah bereskan masalah hidup Anda karena Anda rajin membereskan masalah hidup orang lain. Silahkan 30 detik lagi, dan silahkan Anda berdoa untuk 1, 2, 3, 5 tahun ke depan, dan yakinin doamu dikabul sama Allah. Apalagi doa di bulan puasa ini. Detik lagi, yakinin Bapak Ibu, doa Anda dikabul sama Allah. Baik, buka mata pelan-pelan, ucapkan Alhamdulillah. Rasakan, dapatkan. Dan Bapak Ibu, saya mohon setiap hari Anda visualisasikan seperti barusan. Sehabis duha 3 menit aja, bayangkan sudah di depan Ka'bah. Itu lebih cepat makbul. Iya Pak, bawa sini. Bapak Ibu, kita ada alat bantu namanya multazam. Ini pintu Ka'bah. Nah, ini kalau Bapak Ibu pas lewat sini ucapkan Bismika ya Allah. Nah, di sini Bapak Ibu lewat. Nah, Bapak Ibu, Anda ada kawan kami kemarin beli figura ini, tempel di ruang tamu, dan dia visualisasikan. Subhanallah, karena energi kuantum rezekinya positif, dia visualisasikan, dan dia seolah-olah sudah di depan Ka'bah. 2 bulan kemudian ada yang berangkatin umroh gratis sekeluarga. Jadi umroh itu bukan bicara duit, tapi bicara niat dan kemauan. Nah Bapak Ibu, kita hari ini kita akan lelang kaligrafi. Berapa harganya? Oke, Bapak Ibu, saya cuma minta nanti kalau bisa semuanya ngacung. Ini kita akan lelang senilai 2 juta rupiah. Nanti Bapak Ibu bayarnya kapan aja boleh. Yang penting ngacung dan mau dulu ya. Nanti yang bayarin biar Allah. Ada kemarin nenek-nenek ngacung, dia kesini nggak bawa duit, pokoknya ngacung. Karena ada niat dan kemauan, setelah break acara, Bapak Ibu anaknya transfer. Dia nggak minta, itu ilmu kuantum. Ditransfer 10 juta cash. Nangis neneknya, akhirnya langsung bawa ini, langsung bawa bayar cash. Kalau dia nggak minta dan nggak ngacung, maka Allah nggak kasih rezeki itu 10 juta. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Bapak Ibu semua, saya mau nanya, dan saya doakan yang ngacung semoga dalam waktu dekat bisa berangkat umroh bersama saya. Baik Bapak Ibu, kita akan yang 2 juta, bayarnya kapan aja, dan semoga minggu ini alokasi rezeki untuk bisa mengambil ini. Kita mulai, saya hitungan 10, silahkan mengacung, nanti kita akan kasih promila. Mulai dari sekarang. 1, yang berangkat umroh, oke, berangkat umroh. 2, oke, di belakang, pokoknya ngacung, bayarnya kapan aja boleh. 3, 4, 5, 6 lagi, pokoknya ngacung aja, udah apa susahnya kok ngacung nggak bayar, kok bayarnya kapan aja boleh. 3, 4, ayo panitia dibagiin. 5, yang depan sebagian Pak. Mungkin ada teman satu lagi bantuin biar cepat. 5, 6, kasihan kepegalan. 7, nah itu ke situ Pak sekalian. Oke, di depan ini Mas, loh. Ada lagi? Nah ini Ibu kasih. Ada yang lain yang ngacung aja tuh. Itu Mas, itu Bapak terus yang depan satu Mas. Nah itu satu lagi. Itu. Ada dua sama bapaknya berdua ini. Satu lagi. Ini Bapak beliau. Yang satu lagi. Oh itu kalau ada yang double. Silahkan nanti ditulis, nanti langsung dikumpulkan ya. Di belakang ketemu Bu Uswah dan Pak Huda. Nanti pas break dikumpulkan. Bagi yang bayar cash langsung bawa pulang gitu. Ada lagi yang belum ngacung, belum dapat formulir? Udah dapat semua? Baik, saya mau doain 1 Al-Fatihah bagi yang sudah ngambil formulir. Semoga Bapak Ibu awali baca bismillah saat nulis ya. Semoga siapapun yang nulis komitmen ini Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan urusannya, dan Allah lipat gandakan rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Pak Huda minta tolong nyalain lagi lampunya. Bapak Ibu, seminar nanti selesai setelah duhur. Otomatis
belum tentu kita berjumpa. Saya mau nanya dulu deh, Cung yang pingin dibimbing oleh kami PPMI supaya satu, kaya, sukses, berkah, mulia, hutang lunas, angkat tangan. Baik, terima kasih. Di kotak itu ada nggak? Formulir ada Pak yang ada? Habis? Nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu semua, nanti Bapak Ibu semua, PPMI setelah Bapak Ibu nanti seminar, yang ikut gabung PPMI, Bapak Ibu akan ada bimbingan riyadhah spiritual. Level 1, level 2, level 3. Anda masuk nanti level 1 dulu. Nanti yang dikontrol sholatnya, duhanya, tahajudnya, termasuk istighfarnya. Level dasar. Dan harus dilaporkan di grup. Dan itu grup khusus yang untuk laporan riyadhah. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu nanti ada yang telepon, Pak jangan lupa laporannya. Ayo Pak jangan lupa duha. Anda diingatkan. Kalau Anda nggak laporan kena pentungan 1. Ini kayak pondok pesantren tapi online Pak. Dan itu yang membuat Bapak Ibu harus kudu mengerjakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua nanti naik ke level 2. Nah, nanti di level 2 ke level 3 ada wisudanya. Persis kayak sekolah gitu ya. Ada wisudanya kayak sekolah. Dan nanti di level 3 ke atas ada namanya pengabdian. Jadi Anda jadi seorang trainer. Nanti juga ada kelas bisnis. Kelas bisnis khusus yang punya usaha. Dari dasar namanya kelas pedagang, kelas Abdurrahman bin Auf. Nanti setelah ini saya jelasin setelah zuhur. Naik ke level kedua namanya kelas Utsman bin Affan, kelas pebisnis. Bagaimana Bapak Ibu manajemen keuangan, manajemen ke gudang, ada lengkap detail. Dan yang terakhir tentang kepemimpinan disebut kelas Abu Bakar. Nah ini yang Bapak Ibu kalau ingin jadi pengusaha, rujukannya Rasulullah dan para sahabat. Kenapa? Karena dicari akhlaknya, perilakunya, keluarganya, semuanya sempurna. Ada di keluarga Rasul dan sahabat. Kalau kita di sini siapa? Pasti masih banyak kelemahan, betul nggak? Pengusaha ini kelemahannya di sini, kelemahan di sini, nggak ketemu. Akhirnya kita kecewa. Mari Bapak Ibu rujukan. Makanya Bapak Ibu, saran saya Anda lihat boleh YouTube-nya biasa yang Pak Ustadz Basalamah itu ya, Sirah Nabawi. Lihat satu-satu sahabat perjalanan hidupnya sampai ke bisnisnya. Anda belajar di situ. Maka Bapak Ibu akan menemukan bisnis yang benar. Tentang syirkah yang benar kayak apa. Ibu nanti ada kelasnya di situ. Dan insya Allah Bapak Ibu dengan kelas itu Anda akan jadi pengusaha sukses. Pengusaha yang insya Allah husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Mati bukan hanya dalam keadaan zikir, dalam keadaan ngaji. Bukan itu maksudnya. Tapi mati Anda tetap ngalir pahalanya. Saya belajar dari seorang motivator. Salah satu impian besar dia menciptakan 1 juta motivator, 25.000-nya ada trainer. Kenapa dia mati? Besok saat dia mati, SDM yang trainer tadi mengalirkan pahala ke alam kuburnya. Bapak Ibu jadi pengusaha, kalau bisa sistemnya nanti saat masuk dengan baca Al-Quran 5 lembar sebelum masuk kerja. Awali dengan 8 rakaat. Itu sistem yang kita buat. Sholatnya gak boleh telat, sedekah pagi dikerjakan. Ini sistem yang kita buat Bapak Ibu di dalam bisnis. Karena Bapak Ibu boleh dilihat suratnya, surat Fatir ayat 29. Kalau mau bisnis, orang yang ngaji, orang yang sholat, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah baik terang sembunyi, maka dia akan mendapatkan perniagaan yang tidak pernah akan rugi. Nah Bapak Ibu, untuk registernya memang ini gak gratis. Cuma biaya kuliahnya sekali seumur hidup 300.000 sekali seumur hidup. Dan ini murah ketimbang kelas sebelumnya itu 500.000. Jadi ada diskon khusus Bapak Ibu yang hari ini. Bagi yang hari ini cash, nggak tahu Bu Swa ada? Oke, nanti Bapak Ibu akan langsung masuk ke grup Riyadhah sama grup PPMI Malang. Nah nanti Bapak Ibu banyak kegiatan. Saya udah support ketuanya, ada kegiatan-kegiatan yang insya Allah nanti banyak silaturahmi dengan teman-teman PPMI sekota Malang. Yang kedua nanti ada grup Riyadhah. Teman-teman Anda bukan orang Malang tapi se-Indonesia, khusus di grup Riyadhah. Nanti kalau Bapak Ibu pas lagi yang gak bawa uang gak apa-apa, Bapak Ibu bisa DP berapapun, mau 10.000, 50.000, 100.000 silahkan. Jangka waktunya seminggu.
ya. Insya Allah lah sedekah 30.000 Allah cairkan jadi 300.000, man jabil hasanati falahu asram salihah. Dan ini Bapak Ibu, kesempatan belum tentu datang 2 kali. Rata-rata orang yang sudah sedekah dan ikut PPMI, perubahannya sangat luar biasa. Mungkin nanti ada teman-teman setelah zuhur akan sharing pengalaman beliau yang ikut Riyadhah. Tapi saya mau nanya dulu, siapa yang akan dibimbing oleh kita-kita, saya, untuk Bapak Ibu jadi orang kaya sukses berkah? Mulia angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, Bapak panitia siapin kertas kosong aja di belakang. Bapak Ibu, ya nggak apa-apa. Sementara siapin kertas aja 1 lembar, nama, nomor WA. Bagi Bapak Ibu yang mau langsung cash, silakan. Mau DP ke belakang, ngomong aja ke panitia, saya mau gabung PPMI, ya. Dan insya Allah nanti ketemu saya juga. Insya Allah nanti kita ada kajian Zoom rutin. Kalau saya nanti setiap pagi jam 5:15 ada live di Zoom saya. Di Zoom, YouTube, Yudi Faisal TV. Nanti bisa ikut kajiannya, ya. Bapak Ibu, karena di sini sholat duhurnya lebih awal, karena kita harus persiapan, karena kita ke Masjid Agung juga agak butuh waktu, biar nanti kita selesai lebih awal, ya. Kita persiapan, dan tolong sebelum istirahat Bapak Ibu ngisi formulir di situ, ngisi daftar yang mau gabung PPMI, ya. Silakan biar ke belakang aja Pak, biar ke belakang, nanti tolong ditulis Sini nama, aja, nomor WA, nanti dibantu, ya. Demikian, jangan dulu bubar, ada pengumuman dari panitia. Ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Formulir wabarakatuh. kaligrafi dikumpulin di belakang, ya, formulir hijau. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di sesi kedua. Ustadz Yudi sudah menyampaikan materi. Silahkan yang ingin bergabung menjadi keluarga besar PPMI dengan fasilitas yang sudah disampaikan Ustadz Yudi tadi, bisa mulai mengisi formulir register. Tapi karena Ustadz lupa membawa formulirnya, ini baru kita fotokopi, tapi nggak apa-apa. Panitia di belakang menyediakan tinggal nama, kota, sama nomor WA gitu ya. Registernya ada kontribusinya, seharusnya adalah 500.000, tetapi hari ini spesial untuk teman-teman semua cukup 300.000 saja. Sudah bergabung menjadi member PPMI. Silakan, kita akan break untuk sholat duhur. Formulir yang sudah komitmen dikembalikan ke panitia di belakang. Untuk register bisa DP berapa dulu ya, komitmen dulu hari ini sampai seminggu ke depan spesial cukup 300.000 gitu ya Tat ya. Kalau biasanya 500.000, hari ini diskon 200.000 gitu ya. Silahkan bisa kita break sejenak untuk sholat duhur. Kita break dan nanti kita akan lanjutkan setelah sholat duhur. Yang ibu-ibu hari ini kita pilih tiga menurut panitia ya, mohon maaf. Jadi keputusan tidak bisa diganggu gugat, nggak boleh protes ya. Menurut panitia yang memang kita anggap semuanya layak, semuanya luar biasa. Bahkan kita bingung ya, ternyata terkhusus emak-emak ini ya, luar biasa. Pak Farid itu di sana di belakang Mas, di belakang itu ya, kotak kardus itu untuk door prize-nya itu. Nah, bawa ke sini. Nah, kita akan berikan kepada tiga yang terpilih yang akan mendapatkan kenang-kenangan dari panitia sponsorship. Nah, 3 ini yang pertama, termasuk ini untuk ya, yang kita anggap spesial gitu ya. Ini saya karena tidak menyimpan nomornya, tetapi di situ muncul gitu ya, memberikan caption seperti ini. Alhamdulillah ya Allah, seminar spiritual PPMI hari ini syarat manfaat dan keberkahan, banyak cara dan jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yes. Ya, ada siapa yang sudah merasa? Iya, Bu Widi ya. Ya, aplaus buat Bu Widi, luar biasa. Yes. Ya, ini semangat sekali. Semoga ada ilmu yang bermanfaat. Ini kenang-kenangannya. Nah, jangan sampai di panjenengan sudah dapat ilmunya, bagikan, tularkan ke yang lain gitu ya. Terima kasih Bu Widi. Berikutnya ini captionnya seperti ini. Bahagianya ada solusi terbaik menurut Islam, ikut seminar PPMI, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Siapa kira-kira
yang merasa menulis caption itu? Bu Umi ya? Iya, terima kasih luar biasa. Nih kita beri kenang-kenangan dari sponsor. Semoga ilmunya berkah, berbagi ya. Kemudian ini ada lagi terakhir, alhamdulillah saya bisa hadir untuk mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Ilmu dari segala ilmu, terutama ilmu spiritual dan ilmu sedekah untuk diri sendiri dan keluarga. Matur nuwun Ustadz Yudi Faisal, sangat bagus sekali pencerahannya ilmunya. Sukses PPMI. Siapa? Yes. Ya, Budia Properti ini tulisannya. Ya, luar biasa. Nih, ya sama-sama matur nuwun. Ya, baik. Dan spesialnya lagi, ini ada tiga sari kurma seharga 50.000, lumayan. 50.000 yang akan kita berikan untuk yang memang sudah komitmen mendaftar sebagai member PPMI, tetapi yang hari ini karena mungkin tidak membawa uang, bisa bayar cash kan, kita beri kesempatan yang hari ini saja, yang nanti pulang maksimal ya jam 7 malam lah habis isya, komitmen 3 orang langsung dibawa kurmanya, sari kurmanya. Bisa yang tadi DP atau yang belum, yang komitmen untuk menjadi member bisa langsung menghubungi panitia di belakang, nulis saya hari ini akan transfer 300.000 maksimal jam 7 malam. 3 orang, sudah ada 2, tinggal 1 lagi. Ayo. 1 orang lagi. Ayo, lumayan dapat cashback sari tangan. kurma, tanda tangan komitmen di sana. Silakan. Nanti panitia akan follow up ya, maksimal. Sari kurmanya bisa diambil karena sudah komitmen ya, hari ini sudah harus bayar lunas gitu ya. Silakan 2 orang ini yang sudah komitmen, silakan bisa diambil ke sini. Sari kurma seharga 50.000, lumayan untuk buka dan sahur. Ini penambah energi. Oh ya, ada tenang Tat. Ya, ini yang sudah komitmen bisa mengambil di sini ya. Baik, masih ada lagi yang sudah banyak istighfarnya. Cek. Sebentar, dicek dulu. Pakai tasbih semua? Harus pakai tasbih. Nah, Panitia siapa? 1 orang dicek paling 1 banyak orang. istighfarnya. Banyak Ayo. istighfarnya kita beri. Ayo panitia 1 orang. Siapa? 1 orang. Berapa Pak? Waduh, 26.000. Wah. itu dari berapa kapan? minggu, Bu? Berapa minggu? Luar biasa. Cek Pak Gus, cek. 26.000 bener? Oh, 26.000 lah, luar biasa sekali gitu ya. Iku mata plus itu. Ada yang lebih dari 2.600? Berapa Bu? Berapa? 2.600? 60. Hah? Di atas 3.000 gitu aja. Di atas 3.000. Berapa Bun? 9.000. 9.000. Iya, ada lagi di atas 9.000? Wah, luar biasa. Ini tadi berarti sambil mengikuti seminar ya sudah. Selamat ya, semoga bisa istiqomah gitu ya. Ada 2 lagi kita berikan untuk siapa ya Tat ya? Kira-kira. Oh, yang nulis terbaik. Ada yang sudah menulis, sudah mengumpulkan? Simpen, ini masih 2, silahkan nanti. Yang sudah register lunas, komitmen hari ini mentransfer ada. Ya, saya berikan ke sana. Ya. Al-Quran tulisnya dikumpulin. Yang Al-Quran tulis itu nanti ada. Biar dapat nah, hadiah. ini silakan. Langsung member baru. Ya. Silakan. Komitmen 3 orang nanti silakan yang hari ini lunas, maksimal nanti Isa bisa transfer. Yang paling bagus dapat hadiah dari Wardah. Udah ini Bu Swa? Udah, baik. Bapak Ibu, kita akan kenalan, tapi saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kenalan. Oh boleh. Ada lagi yang ngumpulin? Udah Pak? Kalau sudah sini, nggak apa-apa. Dia udah ditulis namanya? Nggak apa-apa. Yang penting nggak apa-apa. Oke. Yang penting namanya ditulis. Bapak Ibu, kita akan sharing, tapi sebelumnya kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur hari ini Bapak Ibu istiqomah masih masuk di acara ini. Kita akan sharing dengan salah seorang sahabat anggota PPMI.
Beliau sudah sukses dalam bisnisnya. Kita akan dengarkan perubahan beliau setelah gabung PPMI. Biar Bapak Ibu yang selama ini ragu apa sih manfaatnya gabung PPMI. Mohon aplaus yang luar biasa Pak Rudi Bejo. Kita tepuk tangan untuk Pak Rudi. Wah, masalahnya beliau sharing barusan. Kayak apa perubahannya gitu ya. Dia akan cerita sebelum gabung dan setelah gabung. Ayo Pak. Oh iya, pakai maki kuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan saya Rudi. Alhamdulillah saya gabung PPMI tahun 2012 apa 13 ya Pak ya? 13. Waktu itu saya dapat selebaran dari koran, ada pamflet itu ya. Pamfletnya tapi fotokopian. Kemudian saya tertarik. Saya punya banyak masalah ya, biasa ya orang hidup ya. Menyelesaikan masalah dengan cara Allah. Alhamdulillah saya yang pelajaran pertama yang saya dapat adalah sederhana sekali tapi luar biasa dampaknya ya. Jadi yang pertama itu adalah saya sering diingatkan untuk sholat awal waktu ya. Awalnya saya itu ya biasalah sering banyak ya seperti Bapak Ibu yang rasakan ya, banyak rezeki macet, banyak apes ya. Ada aja pemasukan masuk keluar lagi, pemasukan masuk keluar lagi. Lah saya tidak tahu kenapa, mungkin Ustadz Didi menyarankan begitu adzan langsung berangkat atau sebelum adzan cari masjid terdekat. Itu yang saya laksanakan alhamdulillah sampai sekarang ya. Bahkan saya pernah kuantum proses ya Pak ya. Setelah saya hijrah keluar dari instansi ribawi selama 9 bulan saya keliling kota ya, keliling ke Malang cari perumahan-perumahan yang ada masjidnya, tapi selalu aja belum ada yang pas ya. Sebelumnya saya tinggal di perumahan Pondok Belimbing Indah ya, yang sama, hanya saya dapat rumah di depan masjid. Luar biasa, masjid terbesar di komplek itu, 3 lantai ya, megah sekali, luar biasa. Lah di situ saya ya rumah saya jual ya karena saya banyak piutang. Waktu itu rumah laku sebenarnya pasarannya 850 ya, tapi karena saya butuh sudah saya nggak ngitung dah, 625 ada yang nawar saya lepas ya. Begitu saya lepas saya keliling-keliling lagi, saya feeling saya kok masih pingin di perumahan Araya ya. Nggak lama kemudian setelah 9 bulan nunggu, akhirnya itu tadi ada rumah dijual Pak Ustadz. Rumah dijual, saya samperin ya. Kebetulan yang punya rumah itu bosen tinggal di situ ya, pengen pindah di perumahan Sulfat. Ya saya dapat murah 460 Ustadz. Pasarannya 800, jadi lebih murah 50%. Itu karena saya sudah meniatkan diri saya untuk hijrah. Hijrah itu artinya saya pindah, saya keluar dari instansi kerja saya. Saya nggak mikir lah, nanti kan ada Allah. Entah apa yang saya dapat, apa dapat penghasilan atau bagaimana, saya nggak mikir. Yang penting saya keluar dulu. Saya keluar, saya keliling-keliling 9 bulan dapat rumah. Terus kemudian ajaib lagi juga, saya waktu itu ikut leasing Pak. Tuwuk riba, tuwuk saya di riba, dan di leasing itu nggak ada satupun kendaraan yang tuntas sampai waktu misalnya 4 tahun, 5 tahun ya. Nah, waktu itu alhamdulillah saya dapat keajaiban lagi setelah sholat awal waktu, yaitu ceritanya dari penjual rumah saya belikan mobil tua Mazda harga 20 juta. Saya pakai sekitar 1 tahun aja, kemudian ada saudara Pak Ustadz yang mau sedekah saya, sudah kamu ke showroom ambil mobil yang terbaik berapa? Yes, pokoknya ada berapa di situ. Saya akhirnya keliling showroom, ada Toyota Calya warna putih 2017, waktu itu masih pemakaian 6 bulan, jok-joknya plastik masih dibungkus. Berapa? 130. Mobilmu Pak? Mobilmu laku berapa? Saya jual dulu Pak, 18. Ya udah, sisanya 112 saya tomboi. Sudah, saya langsung ke showroom, Sabtu saya DP, Senin suruh ambil. Itu keajaiban pertama. Keajaiban kedua saya dapat
rumah muka masjid sesuai yang saya impikan. Saya memang minta, ya Allah kirimlah saya, berilah saya rumah muka masjid persis. Dan ternyata alhamdulillah saya dapat. Tapi juga saya banyak pelajaran, ya, karena di situ sering pakai sholat jenazah, jadi ingat kematian. Ingat kematian terus. Jadi ya sudahlah, akhirnya kita wis opo jari Gusti Allah, yang penting kita sudah merencanakan, ya. Terus pelajaran yang ketiga apalagi ya? Rumah, mobil, saya dapat bergaul di lingkungan masjid dengan jamaah-jamaah kemudian. Terus itulah semuanya terselesaikan. Walaupun kemarin sempat dicuci lagi, mungkin saya ada utang yang belum saya lunasi. Begitu saya lunasi, saya dapat keajaiban lagi, kemarin dapat 170 juta, ya. 170 saya dapat, saya bagi-bagi, saya ngelunasi lagi. Insya Allah ini lagi proses, mohon doanya aja. Masih proses ada penjualan perumahan, ya. Kita kan, saya broker aja, karena kan saya nggak punya modal, ya, senilai 3,5 M. Mohon doanya Ustadz, ya insya Allah Senin bisa berjalan dengan lancar. Ya, jadi intinya hindari riba, sholat awal waktu, jauhi larangan, ibadah semaksimal mungkin, ikhlas, zikir. Nah ini, kalau ini saya pakai sholawat Ustadz. Sehari saya target minimal 10.000. Ini hari ini masih, karena banyak kegiatan, hampirnya nyetir masih 1.600. Ya ini target saya 10.000 harus selesai. Sallallahu alaihi Muhammad, yang pendek aja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ya. Nanti di situ bapak-bapak, ibu-ibu akan masalah yang belum cair, ya, itu akan cair, akan ketemu solusinya. Tiba-tiba selalu begitu, ya, gitu. Saya kira cukup, sudah 10 menit ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rugi sekali kalau belum gabung PPMI. Nanti kalau Bapak Ibu sudah gabung, Anda bisa ikut kopdar, ikut pengajian majelis duha. Misalnya dalam waktu dekat mau di launching majelis duha PPMI Malang. Dan nanti ada pembicara para ustadz yang akan nanti diganti-ganti ustadznya, dan itu silahkan Bapak Ibu bisa bergabung dengan PPMI. Untuk info, tulisan yang terbaik namanya Bu Devi Tri Harini. Mana? Bu Devi, sini Bu. Nih cocok, namanya perempuan. Nih nggak tahu isi apa dia. Yang lainnya boleh diambil, ini silahkan. Nggak ada namanya. Oh Pak Wika, Alika apa? Alika. Oh ya itu Mbak punya mbaknya. Nah ini tolong kasihkan ke Bapak itu di pojok. Bapak Ibu semua, kita mendoakan satu untuk Ubudiah, semoga beliau sehat selalu, lancar rezekinya, dimudahkan urusannya, dilimpahkan rezeki, ditipin rumah, dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin. Bapak Ibu, kita kenalan dulu dengan PPMI sebentar, biar Bapak Ibu tahu profil daripada PPMI. Nanti bisa lihat di di YouTube, ya. Karena hidup adalah tempat ujian kehidupan. Karena manusia mudah putus asa dan berkeluh kesah. Namun, semua ujian terjadi atas izin Allah. PPMI, Perkumpulan Pengusaha Muslim Indonesia, adalah komunitas para pengusaha muslim yang berpusat di Yogyakarta atas prakarsa Ustadz Idi Faisal. PPMI adalah Perkumpulan Pengusaha Muslim Indonesia yang mengajak Anda untuk menjadi seorang pengusaha yang rajin sholat, rajin duha, rajin tahajud, rajin sedekah, dan yang terpenting lagi mengajak sahabat semua untuk tidak punya hutang. Karena yang Allah ajarkan kepada kita adalah Allah haramkan riba, suburkan sedekah. Yang kita ajarkan adalah bagaimana kita selalu bersedekah. PPMI menghadirkan perubahan untuk sekitarnya menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bermanfaat untuk umat, orang yang bersemangat, orang yang membawa perubahan ke depan yang lebih baik.
satu program PPMI adalah pesantren online PPMI, yaitu sebuah program pesantren yang dijalankan secara online. Di sana akan ada serangkaian amalia sunnah dan beberapa materi-materi tematik yang kami gabungkan sebagai kurikulum untuk dijalankan oleh para peserta dari mereka bangun tidur hingga tidur kembali. PPMI untuk mencapai tujuan visi dan misi perkumpulan melakukan kegiatan-kegiatan antara lain seminar spiritual, tablik akbar, dan juga kita melakukan pembangunan masjid-masjid yang sedang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Juga kita melakukan bakti sosial untuk mereka-mereka yang membutuhkan, dan juga kita memberikan santunan kepada yatim dan duafa agar perkumpulan pengusaha muslim ini mempunyai arti dan peran di dalam kehidupan bermasyarakat. PPMI menjalin dan memperkokoh tali persaudaraan sesama pengusaha muslim yang ada di Indonesia dan di dunia. PPMI menjadikan masjid-masjid sebagai titik tolak awal gerakan kebaikan. PPMI mencetak dai pengusaha yang menjadi pelopor dan penggerak kebaikan di lingkungan sekitarnya. Visi PPMI menjadi komunitas pengusaha muslim Indonesia sebagai pelopor kesuksesan dunia dan akhirat. Sebagai pembina, saya berpesan kepada pengurus dan anggota seluruh PPMI agar bisa istiqomah selalu berdakwah dengan hati yang tulus dan selalu mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sukses selalu untuk kita semuanya. Kami dari Jabar 1 dengan cinta hidup dan berkah bersama PPMI. Allahu Akbar. Kami dari Jabar dan Jabodetabek, jadikanlah sholat sebagai pekerjaan pokok dan bukan sampingan. Bismillah, bersama Allah, pasti bisa. Sahabat PPMI, mudahkan urusan orang lain, insya Allah maka Allah akan mudahkan urusan kita. Sahabat PPMI Jatim 2, semangat dari Allah, Allahu Akbar. Kami dari Jatim 1, mari kita libatkan keluarga dalam berdakwah untuk menggapai surga Allah. Insya Allah. kami PPMI Jatim 2 berhati dari dosa yang lain akan kita. Siap action, insya Allah. Bersama Allah segalanya pasti bisa. Dengan sedekah hidup jadi luar biasa. Berhati-hati dari dosa, keajaiban akan tiba. Nah, materi tadi dapat, berarti dari dosa keajaiban akan tiba. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua kita. Kita akan lihat Bapak Ibu semua bagaimana supaya kita menjadi orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita. Ada beberapa langkah yang Bapak Ibu harus lakukan. Pertama adalah di silent handphonenya, bertutur kata yang lembut kepada orang tua, membantu mekan pekerjaan orang tua, dan jangan lupa patuh terhadap perintah orang tua. Bapak Ibu selalu bersikap sopan kepada orang tua, selalu sabar dan tahan amarah, memberi hadiah kepada orang tua, tidak pernah menyia-nyiakan kerja keras orang tua dan merawat orang tua, selalu prioritaskan orang tua, dan terakhir menghormati pilihan orang tua. Bapak Ibu semua, saya cuma beritahu, Anda boleh berbakti kepada orang tua. Ingat, tapi kalau minta doa ke ayah, gitu ya, ke ayah. Dan kalau Bapak Ibu ke orang tua, jangan lupa bisa nanti dengan cara apa? Selalu mendoakan juga kepada orang tua. Karena salah satu Anda berbakti pada orang tua, pada ibu boleh, tapi kalau minta doa kepada ayah, dan ayah akan mudah memakbulkan. Selalu mendoakan serta mohon ampunan. Ini cara kalau orang tua sudah meninggal, menjalin silaturahmi dengan kerabat orang tua, sedekah atas nama orang tua, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, melunasi hutang kedua orang tua, menjaga nama baik orang tua,
Terus kemudian Bapak Ibu semua, salah satunya adalah selain menjaga nama baik juga ya, reputasi orang tua, lanjutkan cita-citanya. Kayak Pak Yusuf Hamka punya impian ingin bangun 1000 masjid. Kalau dia meninggal ya dilanjutkan sama anak-anaknya. Coba ini cara contoh berbakti pada orang tua ya. Ini ibu dan anak. قلبي عطاك يما من سواك ولا أبد غيرك يموت يما يا نبع الحنان. Lihat orang tuanya sampai segitunya. Bapak Ibu, orang-orang Cina saya baru tahu kenapa cepat kaya sukses, karena hokinya di orang tua. Jadi kalau Anda rugi kalau punya orang tua, nggak pernah ditransfer, nggak minta pernah doanya, rugi. Bahagiakan orang tua Anda, jangan sia-siakan lewatnya. Perjuangannya segitunya gitu. Apakah Anda seperti ini pengorbanan terhadap orang tua? Sampai orang tuanya kepanasan, diturunin, dielap. Dan ini perjalanannya bukan sekilo 2 kilo, jauh banget. Dan medannya yang wow, belum tentu setiap orang bisa. Segera mudik. Dan tidak sedikit ini juga Bapak Ibu. Ini anak muda di kota dan mereka lagi diuji mau tes interview, dan anak ini nggak bisa menjawab pertanyaan. Karena kalau Bapak Ibu jadi pengusaha, tolong catat pertanyaan ini kepada karyawan Anda. Bukan ditanya pengalaman, tapi tanya tentang ibunya. Kalau dia berhasil, pasti sukses dalam bisnisnya. Coba lihat Bapak Ibu, pertanyaan pertama masih bisa jawab, ya. Tapi lihat sudah pertanyaan ketiga, jenghok, nangis dia. Karena itulah yang membuat kenapa dia bisa tidak menjawab, karena itulah dosa-dosa dia. Apa pembicaraan terakhir sama ibumu? Udah gak bisa jawab. Apa ya? Aku kan gak pernah ketemu orang tua. Ini anak-anak muda sekolah, anak-anak muda sekarang yang di kota, lupa dengan orang tuanya. Kapan terakhir kamu bersenang-bersenang dengan ibumu? Boro-boro. Ini isian kok bikin mikir gitu loh. Apa makanan kesukaan ibumu? Mbak orang ngerti, gak pernah makan bareng sama orang tua. Coba Bapak Ibu sempatkan traktir orang tua kamu. Kok punya hajat, beres tuh. Orang tua itu gak pernah minta, tapi kalau dikasih mau. Itu aja prinsip orang tua. Jadi jangan minta mah pingin apa, udah kasih aja. Umrohin sekalian, niatin tuh. Tuh lihat, sampai ngelamun tuh gak bisa jawab. Karena merasa ditusuk Bapak Ibu. Karena merasa ini dosaku. Pernah kau berkata bahwa kamu mencintai pada orang tuamu? Belum pernah. Oh lihat tuh, makin nyesek pertanyaannya karena gak bisa jawab tuh. Karena itulah perilaku dia sesungguhnya. Apa yang membuat ibumu senang? Karena dia merasa jauh dari orang tuanya, terutama ibunya. Nangis dia. Apa yang kamu lakukan jika kamu punya kesempatan makan bersama? Sempatkan kalau masih punya orang tua, buka bersama-sama orang tuamu. Ajak Bapak Ibu, siapa tahu besok hari terakhir kau bertemu dengan orang tuamu. Keluarkan dana, kasih makanan terbaik, karena menyesal kalau Anda sudah berpisah dengan orang tuamu. Bapak Ibu semua lihat, coba lakukan nanti sore jika sempat. Lakukan seperti ini. Ini teks wawancara belum selesai, langsung praktek. Dia gandeng orang tuanya, dia bawa ke rumah makan terbaik di kota itu. Ayo Bu, saya mau traktir ibu malam ini, hari ini. Saya ingin kasih ibu makanan yang terbaik.
Biar aku sekarang yang bayar makanan ibu. Karena dulu ibu sering kasih aku makan waktu kecil yang terbaik untuk saya. Silakan ibu pilih menunya. Biar aku yang bayarin. Silakan ibu pilih sesuka ibu. Tuh lihat, bahagia ibumu tersenyum. Aku ingin melihat ibuku tersenyum. Lihat dengan orang tuanya masing-masing. Aku ingin ibu makan yang enak. Aku ingin menyuapkan dia sebagaimana waktu kecil. Aku ingin mendengar tawanya. Hari ini saya lagi tes interview. Tolong nilai saya, kelulusan saya tergantung ibu menilai aku sebagai anak ibu. Lihat satu-satu. Yang ngasih nilai orang tuanya sendiri, bukan perusahaan. Aku ingin minta maaf sama ibuku. Aku ingin jadi anak yang baik. Bapak Ibu semua, coba bayangkan, ini salah satu video terakhir dari kami. Tapi jangan ditiru, anak durhaka. Ini kebetulan momen pas mau Idul Fitri. Salam, cik, siapa cik? Di rumah Amin ke? Ya, di rumah Amin. Tapi dah 5 tahun dah dia tak balik raya. Ada apa cik? Allah ya Tuhan. Ibu. Kau memberikanku hidup. Kau memberikanku kasih. Ibu nak minta sesuatu boleh? Boleh bu. Berikan ibu almari baju. Bu, almari tu kan murah bu. Lagipun Amin bukan besar sangat gaji. Besok nak balik KL, duit lagi. Biar Amin repair je lah pintu almari tu. Memberikan aku katanya, eratnya pelukmu, nikmatnya belahanmu, takkan pernah terlupakan. Oh ibu, korang, aku pun nak main juga. Kau ada senapan ke? Ada. Tada! Kau yang sama sekarang punya senapan ni lah weh. Ada bunyi. Kau beli apa kau sama kau beli dulu lah. Ibu, ambil lah senapan. Semua nak beli senapan. Untuk terbalaskan. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam. Ni lebih harga pagi tadi Encik. Banyak tak habis? Banyaklah juga Encik. Ni duit pagi tadi Encik. Terima kasih ya. Assalamualaikum Encik. Salam. Ibu, tu dia duit. Pergi ke senapan. Min, duit ni ibu nak buat pusing modal. Tak apalah sayang. Nanti bila ibu dah ada duit, ibu belikan ya. Kurang. Aku pernah senapan. Macam tu kau. Best. Teman apa? Bukan best teman seorang. Kau ni tak dipilih. Duit lah. Kau duit koyak Amin. Besar lah tu. Mana ada? Koyak. Beg Amin ada lubang. Beg Amin koyak. Beg Amin ada lubang. Oh, Amin dah koyak. Tak apalah nanti ibu jahitkan ya nak ya.
apa, Min? Ibu tak ada duit. Nanti, Min, punya pasangan, Amin. Ibu! Lihat nak, perbuatan kamu. Waktu kecil sampai tangan ibu meleleh, ibu hanya minta dibeli lemari, kamu nggak sanggup padahal kamu udah kerja. Semoga Tuhan memberikan kedamaian dalam Sepanjang hari raya ini, Amin mohon ampun dan maaf atas segala kesalahan Amin terhadap Ibu. untuk terbalaskan. Jadi Bapak Ibu semua, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua kita. Karena dengan berbakti sama orang tua kita, maka Allah akan membereskan semua permasalahan-masalah hidup kita yang jadi masalah karena kita tidak berbakti kepada Allah, hingga benar-benar Allah jauhkan dari pertolongannya. Bapak Ibu, yuk kita berdoa bermuhasabah. Silakan tundukkan kepala, pejamkan mata, minta ampun pada Allah. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Mari kita awali dan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu membaca istighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim, 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 Astagfirullahaladzim. Silahkan tundukkan kepala, pejamkan mata. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Dosa kami begitu banyak, pantas kami hutang belum lunas karena kami jauh darimu ya Allah. Sholat sering kulalaikan, duha jarang kukerjakan, tahajud aku tinggalkan, dan masih banyak dosa yang kami lakukan selama ini ya Allah. Dan dosa terbesar kami adalah kami masih menjadi pelaku riba ya Allah. Hutang 70.000 aja dosanya sama dengan 36 kali berbuat zina. Apalagi dosa kami ya Allah, hutang kami puluhan, ratusan, bahkan miliaran rupiah ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kami tidak akan kuat dengan neraka-Mu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Silahkan Bapak Ibu, bayangkan wajah ayah Anda, ibu Anda, peluklah pada mereka. Minta maaflah sama mereka. Mereka yang sudah melahirkan, membesarkan, menyekolahkan, bahkan menikahkan Anda. Tapi mana setelah menikah, kau tinggalkan ayahmu dan ibumu nan jauh di sana. Bisa jadi orang tuamu hari ini lagi sakaratul maut. Bisa jadi orang tuamu hari ini lagi sakit. Tapi mana kita sibuk dan sibuk mencari dunia sampai akhirnya orang tua kita tiada. Merugilah orang yang tatkala orang tua tiada kita belum berbakti, belum mengumrohkan, belum menghajikan. Bahkan yang ada orang tua meninggal karena dosa anaknya, karena durhaka anaknya pada orang tua ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, bayangkanlah di antara Bapak Ibu besok yang dipanggil oleh Allah. Setelah sholat asar Bapak Ibu tertidur selamanya. Bapak Ibu diumumkan oleh warga bahwasannya Anda meninggal dunia. Bayangkan Bapak Ibu akan dimandikan, dikafankan, disolatkan.
Berapa banyak orang yang nyolatkan Anda Bapak Ibu? Berapa banyak? Itu tergantung amal kita selama di dunia. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Kami tidak akan kuat dengan neraka-Mu ya Allah. Kami tidak akan kuat dengan azab kubur-Mu ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berangkatlah kita ke alam kubur. Berapa banyak orang yang hantarkan jenazah kita, berapa banyak, itu tergantung amal kita selama di dunia. Masuklah kita ke alam kubur. Di dalamnya gelap, hening, sepi, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada adik, tidak ada teman-teman kita. Tinggal kita sendiri di alam kubur, menunggu datangnya malaikat untuk mempertanggungjawabkan semua perilaku kita selama di dunia. Ya Allah, dosaku begitu banyak ya Allah. Dosaku 55 tahun, 10 tahun terakhir begitu banyak. Inikah yang menyebabkan kami bangkrut? Inikah yang membuat rumah tangga bermasalah? Inikah yang selama ini kenapa kami jadi seret rezekinya? Karena dosa-dosa aku ya Allah. Bismillah ya Allah, hari ini saya bangkit, saya ingin bertobat, saya ingin mendekat kepada Allah, saya akan ingin minta ampunan dari-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumus hisab. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami yang ada di sini ya Allah. Jika rezeki itu jauh, dekatkanlah ya Allah. Jika kami yang ada di sini ya Allah sakit, sembuhkanlah ya Allah. Panggil kami ke tanah suci untuk umroh dan haji sebelum datang kematian kami sekeluarga ya Allah. Kumpulkanlah kami nanti di surga Firdaus-Mu ya Allah. Matikan kami keadaan husnul khatimah ya Allah. Kabulkan doa kami, baik terucap maupun tidak terucap ya Allah. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, saya minta doanya khusus para pengurus yang sudah mensupport acara ini yang luar biasa. Siapapun nama-nama pengurus, semoga Allah ampuni dosanya, mudahkan rezekinya, Allah lancarkan, Allah lipat gandakan apa yang sudah disedekahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan dulu bubar karena ada saling mendoakan. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah Ustadz Yudi sudah menyampaikan materi. Kita kembalikan ke Bapak Ibu, mau menerimanya, mengaplikasikannya. Semoga akan membawa perubahan yang lebih baik untuk kehidupan Bapak Ibu di masa yang akan datang. Untuk Ustadz Yudi kita doakan juga bersama. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki berkah melimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, penghafal Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, dan yang pasti tetap istiqomah di jalan dakwah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, kita akan saling mendoakan. Tinggalkan semua barang bawaan, berdiri semua, cari pasangan, putri dengan putri, putra dengan putra, atau yang datang dengan pasangan suami atau istrinya, silakan bisa merapat ke pasangannya. Silakan putri dengan putri, putra dengan putra, yang datang dengan pasangannya bisa merapat ke pasangannya. Silakan berhadapan, pegang tangannya. Insya Allah bebas corona semua ya. Berhadapan, dipegang tangannya, berdiri semua ya. Bapak Ibu, kita akan tentukan berdiri semua dulu Pak, silahkan. Anda yang merasa lebih muda kita sebut A, yang merasa lebih tua kita sebut B. Tentukan dulu A mana B mana. Sudah? Yang merasa lebih muda kita sebut A,
Yang merasa lebih tua kita sebut B. A. Anda tundukkan kepala, pejamkan mata, sampaikan semua hajat dan doa dari Bapak Ibu. A. B. Anda tatap mata sahabat saudara atau pasangan kita, aminkan apa yang menjadi doa dari A. Kita tidak pernah tahu amin dari siapa yang Allah akan kabulkan. Mungkin di siang ini adalah amin dari saudara, sahabat atau pasangan kita. Paham ya? Baik, bersama-sama dalam hitungan ketiga, A Anda mulai berdoa dan B Anda aminkan apa yang menjadi doa dari A. Baik, 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. A, silahkan Anda berdoa. B, Anda aminkan. Selesai, ganti B, Anda berdoa. A, aminkan apa yang menjadi doa dari B. Silakan. Selesai, peluk saudara, sahabat atau pasangan kita. Insya Allah Allah akan kabulkan semua permohonan kita. Bapak Ibu masih berhadapan, masih berjabat tangan. Kita akan menguji ya, apakah hati kita sudah benar-benar terhubung satu sama lain. Karena kita tadi sudah saling mendoakan ya. Kita akan buktikan ya, kita akan bermain sweet. Dalam hitungan ketiga, bersama-sama keluarkan salah satu jari tangan Anda. Apakah akan sama jari tangan yang keluar nanti? Kita akan buktikan apakah hati kita sudah benar-benar terhubung satu sama lain. Karena kita tadi sudah saling mendoakan. Hitungan ketiga, bersama-sama keluarkan jari tangan Anda. Salah satu jari tangan Anda ya. 1, 2, 3. Ada yang sama? Terima kasih, sampai jumpa di seminar BPMI di kota berikutnya. Foto bersama panitia dulu, pengurus bisa foto bersama dulu. Nah, dengan teman-teman peserta. Silakan panitia, pengurus semua yang peserta tahan dulu ya, kita foto bersama. Ayo panitia cepet maju, foto bersama dulu segera. Ayo, nanti dilanjut semua peserta. Ayo panitia dulu, pengurus BPMI Malang. Ya. Ayo foto bersama dulu, silakan sini. Yang lain tunggu, nanti kita foto bersama peserta. Ayo cepet, momennya langka, belum tentu setahun sekali kita ketemu. Foto bareng dulu. Ayo yang putri sebelah kiri, sebelah kanan gitu aja. Putri sebelah kiri, putra sebelah sana kanan. Yuk, ya putri sebelah sini. Ya, yuk. Silakan yang bapak-bapak sebelah kanan, ibu-ibu sebelah kiri. Nah, yuk. Sebentar, habis ini peserta. Tunggu. Ayo, pengurus dulu semuanya, silakan. Ya, boleh di atas sama di bawah. Ya, naik semua. Yuk. Ya. Ustadz Yudi di tengah. Ya, silakan. Ya, 1, 2, 3 PPMI. Udah, jempol aja nggak apa-apa. Luna Sutang L Luna Sutang. Ya, luar biasa. Aplaus untuk semuanya. Oh belum. Ya. Ya, kita susul dengan peserta putri semua untuk bisa berfoto bersama. Silakan. Yuk dengan Ustadz Yudi. BPMI yes. Ya, terima kasih. Ya, lanjut peserta putri semua.
Panitia boleh ikut lagi bareng-bareng, monggo monggo. Ayo putra putri semua. Ada yang mau memfotokan panitia? Nanti di-share di grup panitia. Difoto. Nanti di-share di grup. Ya. Ustadz, ayo Tat. Agak bergeser Ustadz di tengah. Ayo Tat. Nah. Ya, boleh, ya. Ustadz di mana? Ayo Tat, cepetan, berdiri. Ya, geser, ya. Ya. Jahe gitu ya, biar lebar mulutnya, terbuka. Ya. Sudah? Iya, senyum kiri kanan tengah belakang. Luar biasa. Ya, jahe belum. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Gantian yang bapak-bapak silakan berfoto dengan Ustadz Yudi. Terima kasih. Ayo bapak-bapak silakan. Ya, panitia yang memotokan. Sampai ketemu di keluarga besar PPMI, silahkan ditunggu registernya. Yang hari ini bisa transfer lunas, silahkan masih ada 1 cashback. Ibu. Untuk apa? Ibu Amina dan Ibu Ida Sari yang Kurma mau mendaftar member, silahkan ke meja belakang. Ibu Umi Lestari dan Hermin Afifah untuk mengisi form. Ibu-ibu yang tadi meminjam pulpen panitia bisa dikembalikan di belakang. Terima kasih. Pengurus putri ini pengen foto sama Ustadz Yudi, silakan. Yang putri aja, pengurus putri. Yang mau foto dengan Ustadz Yudi silakan.
sekali dengan adanya panjenengan Pak Ustadz Yudi Faisal menjelaskan satu persatu permasalahan hidup sebagai manusia itu apa aja tadi. Nanti saya yang pertama tadi prolog ya. Prolog itu kita sholat tadi ya, sholat terus sedekah yang tadi dibahas sama yuk, tes 1, 2, 3. Selamat siang para pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Heni Wardani pada saat ini berada di Hotel Pelangi, tepatnya berkenaan dengan seminar spiritual bersama dengan narasumber yaitu Ustadz Yudi Faisal, yang mana Bapak satu ini adalah membahas tentang bagaimana mengatasi problema hidup kita sebagai manusia. Persoalan hidup tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, di mana cobaan dari Allah SWT akan selalu menempa kita. Nah, bagaimana cara solusinya? Bapak Ustadz Yudi Faisal ini yang akan menjelaskan satu persatu apa yang akan dibahas dari pagi sampai dengan siang tadi. Selamat siang Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, tadi pas ya, mulai pukul 7:30 dengan beberapa peserta yang belum memenuhi ruangan hari ini ya tadi ya, tapi berkenaan dengan itu sudah memenuhi kuota. Ya, tadi cukup banyak sekali para pesertanya. Nah Pak Ustadz, kita tidak lepas ya sebagai manusia, saya pun demikian ya. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Tadi Bapak sudah mengupas satu persatu bahwa hakikat hidup yang harus kita lakukan adalah ibadah. Bukan begitu ya Pak? Nah, Pak Ustadz, nah sebagai makhluk hidup di dunia ini, sholat itu adalah tiang agama. Nah, mungkin bisa menjelaskan Bapak perlunya sholat itu. Oke, jadi gini, sholat itu kalau bahasanya adalah perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki rezekimu. Kenapa? Salah satu sumber asbab yang menyebabkan kita punya hutang diakibatkan telat sholat. Seandainya kalau kita seperti ini analoginya, kalau kita waktu SD kita sering diabsensi, Rudi, Siti dan sebagainya, kalau bagi yang tepat pasti masuk absensi. Tapi bagaimana dengan yang telat? Pasti tidak masuk absensi. Sama dengan sholat, tatkala kita sholat itu adalah sesuatu yang ditentukan waktunya, 11:30 kita sholat, kita datang ke Allah jam 12:30, kita berdoa 12:30, terus minta pertolongan Allah, hidayahnya Allah, ampunan Allah. Allah cuma bilang, mohon maaf ya Bu, Ibu siapa? Kok nggak ada di absensi saya? Seperti itulah analoginya. Jadi kalau kita sering delay kepada Allah, maka Allah pasti akan mendelay rezeki kepada kita. Ini tuhlah analogi simpel. Kalau Bapak Ibu ingin segera lunas hutang, beresin dulu kewajiban kita pada Allah. Salah satunya adalah sholat. Seperti itu Bu. Jadi dengan sholat ini kita bermunajat kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kesehatan, pertama sehat ya, kemudian berikanlah aku rezeki. Nah itu kita lakukan setiap hari 5 waktu bersama sholat sunnah. Nah kadang kita itu lupa ya Ustadz ya, mungkin kesibukan. Nah dengan mungkin adzan mengingatkan selalu, kita akan selalu jangan telat sholat, jangan telat. Saya pun demikian, kadang kita manusia itu belum sempurna ya Pak Ustadz ya. Nah ini adalah gambaran bahwa manusia itu yaitu tadi udah segala sesuatu, utang, kemudian rezeki semua dari Allah SWT, begitu ya Pak Ustadz. Kemudian untuk yang tadi ada pembahasan sedekah ya, terus kemudian bencana ya, itu ada juga kaitannya ya. Jadi gini, sedekah itu salah satunya adalah penolak bala. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingin selamat perjalanannya, bahkan ingin diperpanjang usia umurnya, yaitu dengan sedekah. Sedekah lapang maupun sempit lakukanlah, dan usahakan sedekah di pagi hari, karena sedekah di pagi hari, satu, malaikat mendoakan yang rajin sedekah, kedua, mendoakan malaikat mendoakan untuk yang pelit sedekah biar segera hancur. Segitulah Bapak Ibu, jadikan habit sedekah dilakukan setiap hari, yang terbaik, yang terbesar, dan insya Allah ikhlas.
Seperti itu, Bu. Seperti contohnya saya sendiri, Pak Ustadz. Waktu itu saya benar-benar nggak punya uang. Saya kan ada kos juga ya. Ada salah satu beberapa kamar itu tidak terpakai. Kemudian saya koskan. Waktu itu, ya Allah, saya tidak punya uang. Suatu saat saya dihadapkan kenyataan. Ada salah satu sepasang suami, ini contoh ya. Sepasang suami istri berjalan di Soekarno-Hatta waktu itu. Mereka sudah sepuh, berjalan tertati-tati. Saya sudah melewati waktu itu sama anak saya. Nak, ayo kita sedekah, nggak usah kita dengan keyakinan hati kita sendiri. Iya, balik, akhirnya balik. Akhirnya saya tidak mengharapkan Allah. Setelah beberapa hari, apa yang terjadi? Keajaiban. Banyak yang cari kos. Nah, dari situlah keajaiban yang saya rasakan itu, Allah menjawab doa saya. Itu contohnya. Itu bagian kecil saja. Apalagi hutang. Ya, hutang itu siapapun harus dibayar ya. Kalau orang meninggal mesti Bapak Ibu yang merasa pada saat almarhumah meninggalkan hutang bisa melaporkan kepada keluarga. Itu betul ya Pak Ustadz? Ya, jadi karena seorang muslim tidak akan masuk surga kalau dia masih punya hutang. Maka sebab ada Bapak Ibu di Al-Quran belajar Allah haramkan riba, suburkan sedekah. Jadi sebelumnya Bapak Ibu pastikan sebelum kita tiada hutang-hutang dilunasi, apalagi hutang riba, karena itu akan membawa kesengsaraan dunia dan akhirat. Seperti itu, Bu. Berarti kalau kita mempunyai rumah seperti tadi ya, contohnya itu mencicil, itu juga riba ya. Jadi tidak boleh ya? Boleh asal yang syariah. Ya, asal yang syariah lakukanlah. Tapi disarankan kita bayar cash, karena Allah mengajarkan kepada kita untuk selalu bersedekah. Ilmu kuantum rezeki yang kita sampaikan tadi silahkan dipraktekkan. Kita yakini, kita ucapkan 1000 kali, maka insya Allah keajaiban kuantum akan dihadirkan Allah kepada kita, karena Allah sesuai dengan prasangka-Nya dan Allah mengabulkan seperti yang mereka ucapkan. Seperti itu. Terus ini contoh seperti Pak Ustadz tadi bilang, proteksi, contohnya asuransi. Asuransi itu lebih bagus yang mana? Yang syariah atau yang umum gitu? Baik, asuransi terbaik adalah sedekah. Karena sedekah itu bisa menolak bala. Nggak ada yang bisa nyanyiin sedekah. Kita bayar premi asuransi bisa nggak panjang umur? Nggak. Bisa nggak jadi tabrakan? Nggak. Cuma sedekah yang berani bisa nggak jadi tabrakan. Bahkan malaikatnya maupun mau nyabut itu bisa ke pending kalau kita rajin sedekah. Karena itu terjadi pada zaman Nabi Ibrahim. Orang itu jatahnya mati, kemudian malam dia bersedekah, akhirnya diperpanjang sampai bertahun-tahun, sampai dia usia tua dia masih hidup. Berkat sedekah Allah panjangkan, Allah tolak bala. Bahkan sedekah bisa melindungi keluarga yang hancur jadi baik. Tapi apakah ada, waktu itu saya pernah nanya, Bapak sudah punya asuransi, saya tidak punya asuransi apapun, tapi asuransi saya sama Allah, begitu? Ya, asuransi terbaik sebelum apapun produk manusia, asuransi terbaik adalah sedekah. Karena sedekah di dunia dapat, di akhirat dapat. Kalau asuransi dunia dapat, di akhirat belum tentu dapat. Seperti itu, Bu. Jadi dengan adanya Pak Ustadz ini memberikan sedikit ilmu kita, paling tidak pulang rumah sifat jelek kita harus kita rubah. Sholat yang lupa 5 waktu harus tepat waktu. Ibadah yang lainnya misalnya di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran, kemudian istighfar ya, kemudian zakat ya, itu jangan lupa ya. Terus ini saya mau tanya, mungkin kalau kita sudah mempunyai orang tua meninggal dunia, pada saat kita menunaikan umroh kita badal umroh ya? Ya, badal umroh itu adalah mengumrohkan orang tua yang sudah tiada, dan itu insya Allah pahalanya akan masuk ke rekening orang tua kita. Maka pastikan anaknya pernah umroh, karena dengan umroh itu Bapak Ibu semua nanti bisa membadalkan orang tua yang sudah tiada. Saya juga mengajak pada sahabat-sahabat semua yang lihat video ini bisa ikut bersama kami di bulan September. Insya Allah kita ada berangkat umroh kuantum rezeki. Jadi Pak Ustadz memberikan ilmu kita. Ini ada roadshow kira-kira ya untuk selepas dari bulan Ramadan dari Malang ini kemana lagi? Insya Allah minggu depan kita ke Surabaya. Iya, insya Allah. Mungkin saya bisa menginformasikan banyak teman saya yang di Surabaya, Pak Ustadz. Nanti Ibu bisa komunikasi dengan Bu Uswah, ya. Nanti beliau akan menginfokan, ada broadcastnya juga. Seperti itu, Bu. Siap. Terima kasih, Bapak. Ini adalah sebagian kecil saja. Jadi yang harus kita lakukan sebagai kita umat beragama Islam, tetaplah terus kita menunaikan ibadah kita. Jangan lupakan sholat, jangan lupakan sedekah, dan ibadah jangan kita tinggalkan. Begitu ya kesimpulannya. Demikian, terima kasih Pak Ustadz. Kita beralih sebentar ke Pak Farid. Assalamualaikum Pak Farid.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid sebagai pengurus PPMI, singkatan dari Perkumpulan Pengusaha Muslim Indonesia Malang Raya. Untuk PPMI ini saya kira sudah berjalan cukup lama ya, dengan menyelenggarakan berbagai macam acara seminar spiritual ya, tentunya beberapa dari ustadz-ustadz ya, luar biasa untuk PPMI, kita beri aplaus untuk PPMI. Nah, PPMI ini memberikan kesempatan juga masyarakat Kota Malang, tepatnya yang berkenaan dengan tayangan Paga TV Malang, tayangan edukasi. Nah, kira-kira bisa memberikan sedikit gambaran untuk PPMI ini kalau ingin bergabung persyaratannya apa? Silakan untuk masyarakat Malang Raya yang mau bergabung di PPMI Malang Raya, jadi silakan menghubungi kami sekretariat di jalan di Pulau Wijen. Jadi bisa menghubungi kami, ada call center di situ, nanti bisa kita bantu untuk proses. Wijen berapa Pak? Lupa. Mungkin nomor handphone ya bisa nanti kita tampilkan ya. Nah, untuk PPMI ini biasanya ada para pelaku UMKM. Mereka tuh sebenarnya sudah pengusaha loh ya. Sebagai wirausaha menengah ya, misalnya menengah mau ke atas. Nah, ini kita beri wadah ya Pak ya. Tentunya dengan acara PPM ini ada mungkin bazar atau pameran. Untuk pengusaha anggota yang sudah bergabung di PPMI, kita berikan pelatihan-pelatihan itu aja, pembinaan itu yang kami lakukan untuk pembagian dan sebagainya itu. Ya. Jadi memberikan suatu wadah, tidak hanya mungkin pelaku UMKM, bisnis apapun harus kita siarkan ya. Jadi untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses, jangan lupa itu tadi ilmu dari Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Yudi Faisal, itu apa saja itu harus dipraktekkan sehari-hari. Ada mungkin sedikit tambahan untuk masyarakat Kota Malang, tepatnya para pelaku-pelaku usaha. Terima kasih. Jadi bagi masyarakat Malang Raya yang mau bergabung di PPMI Malang Raya bisa menghubungi di 08179651391. Terima kasih. Mendaftar ya. Iya. Dengan membayar iuran anggota berapa Pak? Untuk pendaftaran registrasi 300.000 untuk kegiatan. Itu mendapat benefit apa aja Pak? Jadi pembinaan, pengajian rohani dan spiritual yang akan kami dibina di PPMI. Berarti ada pelatihan pelatihan untuk selain mungkin Al-Quran, memperdalam ya, gitu. Kita fokusnya banyak ke spiritual rohani. Ya. Contohnya tadi ada testimoni dari Bapak pengusaha ya, tadi Pak Rudi sudah memberikan sedikit gambaran bahwa untuk menjadi seorang pengusaha itu janganlah lupa, yaitu tadi yang ibadah. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Studi. Ya. Dan selalu berusaha untuk menjalin tali silaturahmi. Terima kasih Bapak atas waktunya pada siang hari ini. Demikian para pemirsa Paga TV, dari pagi kita sudah melaksanakan hajat kita, yaitu seminar spiritual PPMI. Kita doakan semoga wadah komunikasi PPMI berjalan akan semakin berkembang. Demikian Heni Badani melaporkan dari Hotel Pelangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.